Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan hasil proyek kami, yaitu penentuan kadar asam cuka yang banyak dikonsumsi di daerah Patemon dengan metode titrasi asidi alkalimetri. Sebelumnya, perkenalkan, saya Alvira Paulina Zahra dengan NIM 2404084 dari Rombel Kimia 2C. Saya Anggi Aulian Maturahma dengan NIM 24040800077. Saya Sabrina Alifa Angelina dengan NIM akhir 066. Oke, yang pertama ada tujuan. Tujuan dari proyek kami yaitu ada 2. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan proses titrasi asidi alkalimetri, dan yang kedua adalah mahasiswa mampu menghitung kadar cuplikan pada titrasi asidi alkalimetri. Menurut Kinan 1980, titrasi adalah suatu proses menentukan banyaknya dari suatu larutan dengan konsentrasi yang telah diketahui sebelumnya untuk bereaksi secara lengkap dengan larutan yang belum diketahui konsentrasinya. Menurut Sulastri 2009, pada umumnya titrasi digunakan untuk standarisasi pada larutan sekunder seperti NaOH dan HCl dengan larutan baku primer seperti NaCl, asam oksalat, atau larutan baku sekunder yang telah dilakukan standarisasi terlebih dahulu menjadi larutan primer. Dalam titrasi, indikator sangat penting karena berfungsi untuk mempermudah kita melihat perubahan yang terjadi selama proses titrasi berlangsung. Indikator ini dibagi menjadi 2 indikator, indikator alami dan indikator buatan. Dalam praktikum ini kita menggunakan indikator buatan, yaitu indikator PP. Kenapa kita menggunakan indikator PP? Karena indikator PP itu sangat efektif digunakan pada reaksi antara asam lemah dan basa kuat. Warna indikator PP akan berubah dari tidak berwarna menjadi merah muda saat mencapai titik titrasi. Selain itu, indikator alami sebenarnya juga bisa digunakan yang berasal dari tumbuhan yang berwarna seperti kunyit, kol ungu, dan bunga sepatu. Titrasi asam basa terbagi menjadi 2 jenis, yaitu asidimetri dan alkalimetri. Metode yang kami gunakan adalah titrasi alkalimetri. Alkalimetri yaitu metode untuk menentukan kadar larutan asam dengan menggunakan larutan baku basah. Dan sebaliknya, asidimetri digunakan untuk larutan yang bersifat basa dan menggunakan larutan baku asam. Dengan memahami jenis titrasi ini, kita bisa memiliki metode yang sesuai dengan sifat sampel yang kita analisis. Asam cuka atau asam asetat CH3COOH adalah asam organik lemah yang hanya terion sebagian dalam air. Dalam kehidupan sehari-hari, asam cuka sering digunakan sebagai bahan pengawet dan penambah rasa asam pada makanan. Di pasaran, kadar asam asetat biasanya ditulis dalam persen massa per volume. Misalnya yang tertera seperti ini dan seperti ini. Artinya terdapat 25 gram asam asetat dalam 100 ml larutan. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui apakah kadar asam cuka sesuai dengan yang tertulis pada label tersebut. Pada percobaan kali ini, larutan asam cuka dari 2 merek yang berbeda yang umum digunakan di wilayah Patemon, Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah dianalisis kadar asam asetatnya menggunakan metode titrasi asidi alkalimetri. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah kadar asam cuka sesuai pada yang tertera pada kemasan dan untuk membandingkan kualitas produk yang beredar di pasaran. Sebelum digunakan sebagai titran, larutan NaOH 0,1 netral harus distandarisasi terlebih dahulu menggunakan larutan standar primer yaitu asam oksalat atau H2C2O4. Reaksi yang terjadi pada proses standarisasi adalah H2C2O4 aquos ditambahkan dengan 2 NaOH aquos menjadi Na2C2O4 aquos dan juga 2H2O. Setelah diketahui normalitas dari larutan NaOH, kemudian larutan tersebut digunakan untuk menitrasi larutan asam cuka. Reaksi yang terjadi dalam titrasi antara asam asetat dan juga NaOH yaitu reaksi netralisasi 1:1, yaitu CH3COOH aquos ditambahkan dengan NaOH aquos menjadi CH3COONA aquos juga H2O liquid.
Fenolftalein atau PP digunakan sebagai indikator karena dapat menunjukkan perubahan warna pada titik ekuivalen pada reaksi asam lemah dan juga basa kuat dengan pH sekitar 8,2 hingga 10. Larutan akan berubah dari yang tak berwarna menjadi warna merah muda pada titik akhir titrasi. Selanjutnya yaitu ada alat durat 25 mili 1 buah, statif dan klem 1 buah, Erlenmeyer 100 mili 1 buah, pipet volume 10 mili dan juga 5 mili masing-masing 1 buah, pipet tetes 3 buah, gelas ukur 100 mili 1 buah, lalu ada corong 1 buah, labu ukur ukuran 25 mili, 50 mili, 100 mili dan 250 mili masing-masing 1 buah. Lalu ada kaca arloji 1 buah, batang pengaduk 1 buah, bol pipet 1 buah, beker gelas 1 buah, timbangan neraca analitik 1 buah dan spatula besi 1 buah. Bahan yang kita gunakan terdiri dari Aquades, asam cuka merek A 25% 1 botol, asam cuka B 25% 1 botol, larutan indikator PP 1% 25 mili, massa yang dibutuhkan 0,2500 gram. Larutan NaOH 0,1 normalitas 250 mili, massa yang digunakan 1 gram padatan NaOH. Larutan asam oksalat 0,05 normalitas 50 mili, massa yang digunakan 0,1125 gram asam oksalat. Oke teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara kerja untuk pembuatan larutan NaOH yang dibutuhkan itu sebanyak 250 mili dengan 0,1 N itu sebagai larutan standar sekunder. Yang pertama, kita tulis dulu rumusnya yaitu N sama dengan A dikali M. A di sini adalah valensi dari NaOH itu sendiri yaitu 1. Kita tulis dahulu di sini N yang sudah diketahui yaitu 0,1 sama dengan A-nya itu valensi NaOH tadi yaitu 1 dikali gram per mr dikali 1000 per volume yang dibutuhkan. Di sini kita tulis lagi 0,1 sama dengan 1 dikali gramnya ini yang kita cari ya teman-teman, jadi tetap ditulis mr-nya itu mr NaOH yaitu 40 dikali 1000 per volume yang dibutuhkan itu sebanyak 250 ml. Ini kita coret aja ya teman-teman, ini 4. Nah, ini 40 dikali 0,1 itu sama dengan 4 ya. 4 sama dengan 4 gram. Oke, untuk gramnya jadi 4 per 4 atau sama dengan 1 gram. Jadi, untuk membuat larutan NaOH 0,1 N sebanyak 250 ml itu dibutuhkan sebanyak 1 gram ya teman-teman. Pertama itu ada cara kerja dari pembuatan larutan NaOH 0,1 N sebagai larutan standar sekunder. Nah, tadi kita sudah hitung nih berapa gram yang dibutuhkan untuk membuat larutan NaOH 0,1 N, yaitu 1 gram, sebanyak 1 gram. Nah, untuk cara pembuatannya, yang pertama itu ada 1 gram padatan NaOH itu ditimbang dengan menggunakan neraca analitik terlebih dahulu. Nah, setelah itu padatan NaOH ini dilarutkan dengan Aquades dalam beker gelas terlebih dahulu. Nah, Aquadesnya itu sedikit dulu aja. Nanti kalau misalkan dirasa si padatan NaOH-nya ini sudah larut, itu boleh dipindahkan ke dalam labu ukuran 250 ml. Nah, itu nanti si Aquadesnya itu ditambahkan sampai tanda batas pada labu ukur 250 ml itu. Oke, selanjutnya yang kedua ada standarisasi NaOH itu menggunakan larutan standar primer asam oksalat. Nah, larutan asam oksalatnya yang sudah dibuat itu nanti kita ambil sebanyak 10 ml asam oksalat menggunakan pipet volume. Itu jangan sampai melebihi tanda batas pada pipet volume ya, perlu diperhatikan. Selanjutnya itu masukkan ke dalam Erlenmeyer ukuran 100 ml. Nah, setelah itu kemudian ditambah indikator PP 1% itu sebanyak 3-4 tetes saja. Nah, setelah itu titrasi dengan NaOH itu sampai muncul perubahan warna merah muda dari yang awalnya tidak berwarna seperti ini menjadi warna merah muda seperti ini. Oke, selanjutnya setelah titik akhir titrasinya tercapai, itu catat volume NaOH yang digunakan. Nah, setelah itu ulangi 2-3 kali percobaan. Langkah ketiga, pembuatan asam oksalat 0,05 N sebagai larutan standar primer.
Pada langkah ini, kami membuat larutan standar primer berupa asam oksalat 0,05 N. Caranya adalah dengan menimbang 0,1125 gram padatan asam oksalat menggunakan neraca analitik. Asam oksalat, neraca analitik. Padatan ini kemudian dilarutkan menggunakan aquades hingga volume 50 ml di dalam labu ukur. Perhitungan jumlah massa yang dibutuhkan dilakukan dengan menggunakan rumus normalitas, di mana N adalah normalitas sama dengan A dikali M. A valensi dikali molaritas. N sama dengan 2, valensinya 2 gram per ml dikali 1000 per V. Karena kita belum menentukan Mn, jadi kita mencari M terlebih dahulu. Normalitas 0,05 sama dengan 2 dikali gram per 90, di mana ml asam oksalat adalah 90 dikali 1000 per 50, di mana volume larutan 50 ml. Maka untuk menghasilkan 0,05 N diperlukan 0,1125 gram, di mana larutan ini digunakan untuk menstandarisasi larutan NaOH yang akan terjadi menjadi titik terang. Pada langkah keempat, kami membuat larutan indikator PP 1% sebanyak 0,2500 gram. Indikator PP ditimbang lalu dilarutkan dengan aquades hingga volume 25 ml dalam labu ukur. Perhitungannya menggunakan rumus konsentrasi persen. 1% dikali 25 ml sama dengan 0,2500 gram. Larutan indikator ini nantinya ditambahkan ke dalam sampel saat titrasi untuk mendeteksi titik akhir melalui perubahan warna. Cara kerja yang selanjutnya yaitu pengenceran asam cuka. Ambil 10 ml larutan asam cuka dalam sampel dengan menggunakan pipet volume, lalu larutkan dalam labu ukur 150 ml dengan aquades hingga tanda batas. Selanjutnya yaitu ada titrasi asam cuka. Ambil 5 ml larutan asam cuka yang sudah diencerkan dengan menggunakan pipet volume, masukkan ke dalam Erlenmeyer 100 ml, tambahkan 3-4 tetes indikator PP 1%, lalu kocok hingga merata. Titrasi menggunakan larutan NaOH 0,1 netral sampai ada perubahan warna yaitu merah muda. Catat volume NaOH yang telah digunakan. Ulangi titrasi 2-3 kali untuk menghasilkan data yang konsisten. Oke, baik teman-teman, selanjutnya di sini ada data pengamatan untuk standarisasi NaOH 0,1 N dengan asam oksalat. Nah, di sini data pengamatannya seperti ini. Yang pertama itu di sini dilakukan 3 kali percobaan ya teman-teman. Di sini asam oksalatnya itu digunakan sebanyak 10 ml semua. Nah, volume NaOH yang pertama itu 5,05 dan warna awalnya itu tidak berwarna sehingga warna titik akhirnya itu menjadi merah muda. Nah, ini artinya titik akhirnya itu sudah tercapai ya teman-teman. Nah, kurang lebih titik akhir tercapai menjadi merah muda, warnanya merah muda itu seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, di sini yang pertama kita lakukan untuk menghitung, ini pertama kita rata-ratakan dulu ya untuk volume NaOH-nya. Di sini volume NaOH itu ada 5,05 ditambah 5,00 ditambah 5,10 mili. Lalu kita bagi 3, itu hasilnya 5,0500. Nah, ini ditambahkan 00 karena untuk perhitungan itu 4 angka di belakang koma ya teman-teman, gitu, mili. Nah, selanjutnya kita hitung untuk normalisasinya. Normalisasi NaOH. Nah, untuk normalisasi NaOH tadi yang pertama kan kita memakai gramnya itu sebanyak 1 gram ya. Itu kurang lebih ya teman-teman, karena untuk mencapai NaOH sebanyak 0,1 N ini itu sangat susah. Jadi itu kurang lebih. Nah, untuk gramnya itu berarti dipakainya 1,00. Per MR-nya itu 40 ya teman-teman. 1000 di 25. Ini coret 250, maaf. Ini 4. Nah, ini hasilnya adalah 0,1 N. Jadi awal segini, akhirnya juga tetap segini ya teman-teman. Jadi kita pakai yang normalisasinya itu yang ini. Nah, selanjutnya kita pakai rumus N dikali V. Ini N asam oksalat dikali V asam oksalat sama dengan N NaOH dikali V NaOH. Nah, di sini N asam oksalatnya itu sebanyak 0,05 ya teman-teman. 0,05. Maaf, maksudnya bukan sebanyak, tapi asam oksalatnya itu N asam oksalatnya itu 0,05. Ya, selanjutnya untuk V asam oksalatnya itu tadi ya, ini ya dipakainya itu 10 mili kali 10
Oke, selanjutnya ini NaOH itu yang kita cari ya teman-teman, jadi tetap ditulis. Nah, untuk NaOH-nya itu yaitu ini yang tadi ya. Jadi 5,0500 pilih. Nah, ini dikalikan ini hasilnya itu 0,5 sama dengan NaOH dikali 5,0500. Nah, jadi untuk NaOH-nya itu sama dengan 0,5 dibagi 5, ini kita tambahkan patang di belakang koma 0500 itu sama dengan 0,0990 N. Nah, ini adalah hasil dari standarisasi NaOH 0,1 N dengan asam oksalat. Itu hasilnya seperti segini. Dan ini sudah bagus ya teman-teman. Karena apa? Karena ini mendekati dengan 0,1. Karena secara teorinya itu harus 0,1. Nah, ini sementara 0,09 itu apabila 9-nya dibulatkan ke sini itu jadi 0,1. Dan ini berarti sudah bagus. Pada percobaan ini, kami menggunakan literasi terhadap merek A menggunakan larutan NaOH 0,1 N sebagai titran dan indikator PP. Warna larutan berubah dari tidak berwarna menjadi merah muda saat titik akhir tercapai. Volume NaOH yang kita dapatkan pada 3 pengulangan masing-masing adalah 7 mili, 7,05 mili, dan 6,95 mili. Volume rata-rata digunakan dihitung sebagai rata-rata. Dari volume rata-rata yang kita gunakan 3 pengulangan ini dibagi menjadi 3 dengan hasil 7,00 mili. Sampel asam cuka sebelumnya telah diencerkan, yaitu 10 mili asam cuka dilarutkan hingga menjadi 150 mili. Kemudian 5 mili dari hasil pengenceran digunakan untuk titrasi. Selanjutnya kita perhitungan kadar asam cuka dilakukan menggunakan rumus kesetaraan. Volume sampel dikali normalitas sampel, atau volume NaOH dikali normalitas NaOH, di mana NaOH adalah 0,0990 normal, diperoleh jumlah mol ekuivalen. 7 mili dari rata-rata dikali normalitas NaOH 0,0990 normal sama dengan 0,693 milimol ekuivalen. Karena 5 mili yang digunakan dari larutan 150 mili, maka total milimol ekuivalen dalam 100 mili adalah seperti ini. 150 dibagi 5 dikali 0,693 sama dengan 20,79 milimol. Atau yang lebih jelas, seperti ini. Selanjutnya dihitung massa asam oksalat dengan mengalihkan mol dengan massa molar. MrCH3COOH adalah 60,05 yang dihasilkan menjadi 1,2484 gram. Terakhir, kita menghitung kadar asam asetat dalam persen massa per volume dihitung sebagai persen berat per volume sama dengan 1,2484 dibagi 5 dikali 100% menjadi 24,968% berat per volume. Jadi, kesimpulannya, kadar asam asetat dalam asam cuka merek A berdasarkan hasil titrasi adalah 24,968% berat per volume yang sangat mendekati laba 25%, sehingga bisa disimpulkan bahwa hasilnya sesuai dan valid. Selanjutnya yaitu ada data pengamatan titrasi asam cuka dengan NaOH 0,1 netral MEK B. Kita mendapatkan data pengamatan duplo dengan yang pertama yaitu volume asam cuka sebanyak 5 mili, volume NaOH sebanyak 0,01 mili dengan warna awal tak berwarna, warna titik akhir merah muda dan juga keterangannya titik akhir mencapai. Untuk data yang kedua yaitu volume asam cukanya 5 mili, volume NaOH 7,01 mili, warna awal yang tak berwarna, warna titik akhir muda dan juga keterangan titik akhir tercapai. Sehingga kita mendapatkan analisis data seperti berikut. Volume rata-rata yaitu 7,01 ml. Dari 10 ml asam cuka sampel diencerkan dalam 150 ml lalu diambil sebanyak 5 ml. Sehingga kita mendapatkan rumus volume sampel sama dikalikan dengan normalitas sampel sama dengan volume NaOH dikalikan dengan normalitas NaOH, sehingga kita mendapatkan milimol ekuivalen sampel sama dengan milimol ekuivalen NaOH. 7,01 dikalikan dengan 0,0990 sehingga didapatkan 0,6939 milimol ekuivalen. Jika dalam 150 mili, maka 150 mili dibagi dengan 5 lalu dikalikan dengan 0,6939 sehingga didapatkan 20,817. Lalu kita dapatkan massa asam cuka yaitu 20,817 dikalikan dengan 1 dibagi dengan 1 dikalikan dengan MR nya yaitu 60,05 sehingga
kita dapatkan 1.250,0608 mg atau 1,2500 gram. Jika ditanyakan berapa persentase dalam berat per volume, maka persentase berat per volume yaitu 1,2500 dibagi dengan 5 dikalikan dengan 100%, sehingga didapatkan 25% berat per volume. Terima kasih sudah menonton.